pangkat 2, berarti hasilnya adalah 125. 36 tambah 125 hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mr. Denny. Untuk video pembelajaran hari ini ialah kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga. Nah, diharapkan dalam tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa itu harus menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. Yang kedua, menentukan dan memeriksa bilangan triple Pythagoras. Nah, yang diharapkan siswa itu harus bisa menentukan dan bisa memeriksa bilangan triple Pythagoras dan bisa mengetahui jenis segitiga. Nah, di sini ada 3 jenis segitiga. Nah, yang ini segitiga apa? Yang kedua segitiga apa? Yang selanjutnya adalah segitiga apa? Baik, tidak panjang lebar, mari kita bahas tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga, C adalah sisi terpanjang. Nah, di sini biar kita ingat, C itu adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti A dengan B-nya itu harus sama, harus sesuai dengan C kuadrat. Itu adalah segitiga siku-siku. Sedangkan untuk segitiga lancip, ini adalah segitiga lancip C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah segitiga lancip. Karena sisi terpanjangnya adalah C, A, dan B. A-nya itu sisi miring sama ada di sisi datar. B-nya sama. Tetapi untuk yang C itu adalah sisi terpanjang, kita menggunakan rumus C. Baik, yang selanjutnya di sini adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul yang di sini adalah C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nilai A dengan B itu lebih di sini adalah yang C. Kalau C misalkan lebih besar dari A kuadrat, maka dirumuskan adalah segitiga tumpul. Ya. Di sini pembahasan dari rumus-rumus dari jenis-jenis segitiga. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu adalah teorem Pythagoras pada bidang datar. Mari kita diskusikan di sini. Mari kita bahas untuk materi sekarang. Manakah di antara kelompok bilangan yang merupakan segitiga, siku-siku, lancip, dan tumpul? Ada beberapa kelompok bilangan. Nah, yang pertama ada yang 8, 17, dan 15. Yang kedua 13, 9, dan 11. Yang ketiga 12, 16, dan 5. Kita akan menentukan jenis segitiganya. Kira-kira di sini jenis segitiga apa? Kita ingat kembali lagi dengan rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita tentukan dulu C-nya berapa. A-nya berapa, nanti kita hitung. Segitiga lancip rumusnya kayak seperti ini. Segitiga tumpul rumusnya seperti ini. Maka kita hitung dulu nih. Di sini ada sisi yang terbesarnya, kira-kira nih. Sisi terbesar itu, sisi terpanjang adalah, nah paling besar ini adalah 17. Berarti kita simpulkan adalah C itu adalah 17. Maka C kuadrat ya, C kuadrat atau 17 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Berarti di situ 17 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 berarti 7. Berarti hasilnya 289. 15 pangkat 2 itu hasil 225. 8 pangkat 2 hasil 64. Kita tambahkan berarti hasilnya adalah 225 ditambahkan dengan 64. Nah, benar. Hasilnya adalah 289. Nah, maka bilangan
kelompok bilangan yang 8, 17, dan 15 itu termasuk dari segitiga. Nah, lihat nih. 8, 2, 8, 9, 289, 289. Nah, kita ingatkan di sini adalah C kuadrat sama dengan, berarti kalau misalkan sama dengan, itu nilai A dan B-nya itu harus sama dengan nilai C-nya. Berarti ini adalah segitiga siku. Ya, kelompok 1 atau untuk bilangan 1 ini adalah segitiga siku-siku. Kita next yang selanjutnya. Di sini ada bilangan 13, 9, dan 11. Sisi yang terpanjangnya kita dilihat di sini adalah 13 ya. Sisi terpanjangnya adalah 13. Maka kita simpulkan adalah C kuadrat. Berarti 13 pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 ditambah dengan 11 pangkat 2. Boleh kita menggunakan rumus ini dulu ya. Kita boleh menggunakan rumus ini dulu. Nanti kita tentukan apakah itu segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, di sini 13 pangkat 2, 13 kali 13, berarti itu hasilnya adalah ya 169. 9 pangkat 2 itu hasilnya 81 ditambah 11 pangkat 2 itu hasilnya 121. Nah, maka hasilnya 81 tambah 121. Nah, di sini adalah 13 pangkat 2 hasilnya 169. Maka hasilnya 202. 81 tambah 121 itu hasilnya 102. Nah, sedangkan yang C-nya itu adalah 169. Dilihat dari sini, dari segitiga apakah termasuk segitiga siku-siku atau termasuk dari segitiga lancip atau termasuk dari segitiga tumpul. Nah, C-nya itu adalah kecil. Ya, C-nya adalah kecil. Kalau misalkan kecil si C-nya, berarti kita dilihat di sini. Berarti, nah, C kuadrat. Berarti C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti, untuk hasilnya itu adalah, ya, berarti untuk hasilnya adalah segitiga lancip. Ya. Berarti yang ini kita termasuk segitiga lancip. Yang kedua, bilang kedua berarti termasuk segitiga lancip ya. Karena lebih kecil si C-nya. Di sini ada 169 dengan 202. Berarti si C-nya itu lebih kecil dari nilai A dan B. Maka itu segitiga lancip. Baik, yang berikutnya adalah bilangan 12, 16, dan 5. Kita lihat sisi terpanjangnya. Kita lihat sisi terpanjangnya di sini berarti yang paling besar bilangannya adalah 16. 16 pangkat 2 ya. Boleh kita menggunakan rumus ini dulu ya supaya tahu ya. Berarti C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, si C kuadrat berarti 16 pangkat 2. 16 berarti 16 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 atau 5 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. Nah, 16 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah dengan 5 pangkat 2. Maka hasilnya 256, 144 ditambah dengan 25. Kalau kita hitung di sini 144 ditambah dengan 25 ya. 169, sedangkan untuk pangkat dari 16 itu adalah 256, sedangkan yang ini adalah 169. Berarti C-nya lebih besar dari nilai A dan B. Maka termasuk dari segitiga tumpul. Nah, di sini C kuadrat lebih besar dari nilai A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti yang ini itu adalah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah segitiga tumpul. Ya. Baik, ini untuk mengetahui kelompok mana segitiga termasuk kelompok yang mana, bilangan yang satu itu kelompok mana, bilangan kedua kelompok mana, bilangan ketiga kelompok mana. Nah, di sini itu supaya mengetahui segitiga jenis-jenis segitiga. Berarti kalian harus mengetahui dulu rumus-rumusnya. Dengan cara-caranya ini adalah untuk mengetahui jenis segitiga. Nah,
Baik, selanjutnya kita akan membahas triple Pythagoras. Di sini untuk triple Pythagoras adalah tiga bilangan bulat positif dengan A dan B dan C itu adalah masing-masing yang mewakili sisi segitiga siku-siku, di mana C adalah sisi miring atau bisa kita sebut adalah hipotenusa. Ya, kita sebut adalah hipotenusa adalah sisi miring yang terpanjang. Rumusnya sama saja dengan yang tadi untuk jenis segitiga. Nah, kita lihat di sini adalah yang ada A, B, dan C. Berarti si C ini adalah sisi miring ya, sisi miring yang terpanjang. Nah, untuk rumusnya sama saja dengan yang tadi, kita menggunakan rumus siku-siku. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat adalah segitiga siku-siku. Baik, tidak panjang lebar, kita langsung ke pembahasan apakah kelompok bilangan 3, ya, ingat ya, 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Nah, menurut kalian nih, apakah bilangan 3, 4, 5 itu adalah triple Pythagoras? Baik, ya, yang selanjutnya kita ambil di sini adalah nilai yang terpanjang. Yang terpanjang itu adalah kan 5 ya. Yang terpanjangnya adalah 5. Berarti kita sebut adalah nilai C kuadrat ya. Terus di sini ada nilai 3 dengan 4. Berarti nilai 3 4, 3 dan 4. Berarti yang 3 itu adalah nilai dari A dan B itu adalah nilai 4. Nah, baik, yang selanjutnya di sini ada nilai C kuadrat. Berarti C kuadrat kita 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25 ya. Berarti si C-nya adalah 25. Kita buktikan apakah bilangan 3, 4, 5 ini adalah segitiga siku-siku atau kita sebut sebagai triple Pythagoras ya. Atau misalkan bisa disebutkan di sini ada triple Pythagoras sedangkan C-nya adalah 25. A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Berarti 3 kuadrat tambah dengan 4 kuadrat. 3 kuadrat berarti hasilnya 9 ditambah dengan 4 kuadrat berarti 16. 9 tambah 16 berarti hasilnya adalah 25. Nah, di sini kan 25, yang ini adalah 25. Berarti kalau misalkan si C dengan si A tambah B itu adalah sama, maka di sini adalah termasuk triple Pythagoras ya, karena bilangan sama. Bilangan A tambah B-nya adalah 25 dengan bilangan C-nya adalah 25. Maka ini disebut dengan triple Pythagoras. Nah, untuk contoh soal, di sini manakah di antara kelompok ketiga bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Nah, apakah yang A atau yang B? Kita bahas ya, kita bahas. Nah, untuk penyelesaian kita diingat lagi untuk rumusnya seperti ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sisi yang terbesarnya kira-kira di sini berapa? Kalau kita masukkan boleh di sini adalah sisi yang terbesarnya adalah 13. 13 pangkat 2 ditambah misalkan 7, A-nya adalah 7, si B-nya adalah 11. Nah, 7, 13 dan 11. C kuadrat atau 13, maka untuk hasilnya ya, yang A kuadratnya itu adalah 7, yang B-nya adalah 11 ya. Berarti si A-nya 7, si B-nya adalah 11. Sedangkan yang C-nya 13 pangkat 2 hasilnya adalah 169. Nah, di sini si C-nya 169. Kita buktikan si A termasuk atau tidak. A kuadrat tambah B kuadrat 7 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2. 7 pangkat 2 hasil 49 ditambah 121 hasil dari 11 pangkat 2. Maka hasilnya 170 ya. Di sini 170. Ini adalah 170. Di sini adalah 169. Beda 1. Kalau misalkan beda 1, berarti ini itu adalah tidak termasuk triple Pythagoras ya. Berarti yang A ini tidak termasuk triple Pythagoras, bukan termasuk ya. Nah, yang selanjutnya kita yang B. 6, 10 dengan 8.
6, 10 dengan 8. Sisi yang terpanjangnya adalah 10 ya. Sisi terpanjang adalah 10. Nah, di sini C-nya berarti kita ambil adalah 10 ya. 10 dengan 6 dan 8 ya. Berarti C-nya 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100. Nah, kalau misalkan yang A dengan B kita jumlahkan menggunakan rumus Pythagoras atau CA kuadrat tambah B kuadrat, kalau misalkan sama, berarti si B ini termasuk triple Pythagoras. Kita bahas ya. Nah, B kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 36 tambah 64 berarti hasilnya adalah 100. Nah, di sini 100 dan di sini adalah 100. Berarti ini yang B adalah termasuk dari triple Pythagoras ya. Baik, di sini untuk triple Pythagoras semoga dimengerti ya. Kita next yang selanjutnya. Baik, di sini ada contoh soal lagi, kita lanjutkan ya. Untuk soal yang sekarang itu tentukan panjang AG dari balok di samping. Di sini ada satu balok ya. Kita akan bahas untuk menentukan panjang AG. Nah, di sini kita tentukan A dan G. Sebelum kita menentukan, kita untuk mempermudah gambarlah dalam 2D sehingga siku-siku yang terdapat EG kemudian berilah nama hanya ada satu sisi yang diketahui. Sehingga kita perlu menentukan segitiga siku-siku lainnya untuk menggunakan gambar EFG dan tunjukkan diagonal EG. Kemudian tanda EG sebagai X. Gunakan teknik Pythagoras untuk menentukan panjang E dan G. Nah, di sini kan udah ada nih si X-nya. Ya, kita udah ditandai dengan X karena kita menentukan EG-nya dulu terlebih dahulu karena yang EG-nya belum ada. Nah, setelah kita buka, nah, dengan HG-nya kan udah ada kan? HG-nya adalah 10 dengan HE-nya adalah 5. Maka kita menggunakan rumus dari teorem Pythagoras. Yang kita hitung adalah X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Maka 5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Maka hasilnya 25 tambah 100. Maka hasilnya adalah 125. Nah, yang X ini, yang X berarti untuk EG-nya kan 125. Karena kita bentuk teorem Pythagoras itu bentuknya akar, maka seakar dari 125 itu hasilnya adalah 5 dikali dengan 25. Nah, 5 dikali dengan 25, maka hasilnya adalah 5 akar 5. Maka nilai X di sini itu adalah 5. 5 akar 5. Nah, 5 akar 5. Kita next yang selanjutnya. Tempatkan pada segitiga AEG, beri nama sisi AG dengan Y. Selesaikan segitiga ini untuk AG. Nah, kita gambar. Nah, setelah gambar sudah muncul nanti sini ya. Berarti kan di sini 5. Nah, di sini kita sebut sebagai Y ya, kita sebut sebagai Y. Nah, sedangkan yang 5 di sebelah sini ini adalah 5 akar 5. Nah, EG-nya yang di sebelah sini adalah 5 akar 5. Baik, kita lanjut. Nah, berarti yang C kuadrat sama dengan A kuadrat sama saja dengan menggunakan rumus teorem Pythagoras. Nah, Y kuadrat sama dengan 6 pangkat 2, 5 akar 5 pangkat 2. Nah, di sini berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 6 dikali 6, berarti hasilnya adalah 36. Ditambah 5 akar 5 pangkat 2, berarti hasilnya adalah 125. 36 tambah 125 hasilnya adalah Y-nya 161. Nah, di sini kita belum diakarkan. Setelah yang kita sudah ketahui yang Y-nya adalah 165, maka kita akarkan. Nah, akar dari 161 itu hasilnya 12,69. Jadi, panjang AG adalah 12,69 satuan. Baik, dari video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.